Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam pertemuan ibadah Raya Online saat pagi hari ini. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat pagi ini itu karena anugerah Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat GSKI Kana Cirebon dan seluruh pencinta suara kebenaran Injil dimanapun saja kita berada. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan belajar memaknai hari hidup kita, bagaimana kita bertanggung jawab lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita pikirkan, apakah semuanya berkenan di hadirat Bapa atau bahkan melukai perasaan Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan menghadap hadirat Bapa. Haleluya. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka denganmu. Sekali lagi, Tuhanku, Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka denganku. Haleluya, puji nama Tuhan. Hidupku bagimu, jiwaku milikmu, ku persembahkan seutuhnya Tuhan. Tak ada yang ku pertahankan, tak ada yang ku sisakan. Segenap jiwa dan ragaku demi kemuliaan-Mu. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka denganmu. Tuhanku, Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendaknya, sampai bertemu muka denganmu, sampai bertemu, sampai bertemu muka denganmu, muka denganmu, muka denganmu. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tetap setia kepada umat-Nya,
Walaupun kami terasa jauh daripada hadirat-Mu ya Bapa, karena lewat apa yang kami pikirkan mendukakan hati-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia, yang selalu menunggu kami untuk kembali datang kepadamu ya Bapa, bertobat untuk melakukan kehendak Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyediakan kembali kesempatan kepada kami untuk datang di dalam pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau telah mempunyai rencana dan rancangannya indah untuk kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu menguatkan kami, menegur kami, dan memproses kami untuk serupa seperti Kristus ya Bapa. Bapa, berkati para pelayan-Mu ya Bapa, dari WL sehingga pemain musik maupun hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kami mohonkan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Layakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa, agar kami boleh menyukakan hati-Mu lewat talenta-talenta yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami mau mulai pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada saat pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Ku Gores Jiwaku.
tak pernah padam. Kemarau hidupku, kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desak bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku, peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku, di peluk hatiku. Tentu kau merasakan, ku rasakan. Haleluya. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku, di peluk hatimu. Tentu kau merasakan, ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini lagi. Biar jalinan cinta kita dengan Tuhan lebih erat lagi. Tiada cinta yang lebih suci selain daripada Bapa kita yang di surga.
kasih saudara-saudara, silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Bapa dari ketinggian takhtamu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita menjadi anak kesukaan bagi Bapa. Dan pujian kita boleh menyukakan hati Bapa dan menciptakan simfoni yang indah di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ketinggian takhtamu, kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindu Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Bapa dari ketinggian takhtamu, Bapa dari ketinggian takhtamu, kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, kau yang menguji, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan
saudara-saudara. Kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah bejana-bejana kita yang kosong, kita boleh dipenuhkan dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh mengubah kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rela. Yesus. Amin, amin. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang terhadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar aku dapat apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan
Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Saat ini kami ingin mendengar kebenaran-Mu ya Bapak. Mampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ini ya Bapak. Bapak, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar siapapun saat ini yang mendengarkan kebenaran-Mu, mereka dapat mengambil keputusan untuk berubah dari hari demi hari menjadi serupa dengan putra-Mu yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mohon saat ini berbicaralah. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Mungkin pandemi memisahkan kita tidak dapat berjumpa langsung di suatu tempat. Tetapi teknologi tidak pernah membatasi kita. Justru teknologi membantu kita agar kita dapat mampu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat. Di tengah situasi pandemi saat ini yang terus meningkat, yang terus mengkhawatirkan, tetapi kami tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua. Tuhan memampukan kita agar kita dapat keluar dari permasalahan yang ada saat ini. Dan kita harus belajar apa yang Bapak inginkan. Mengapa Bapak mengizinkan pandemi terjadi di negara kita. Pandemi terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Sering di dalam kehidupan kita saat ini, siapa yang pernah tahu kita akan kembali pulang? Adakah Bapak Ibu Saudara saat ini yang tahu bahwa sebentar lagi kita akan pulang? Atau adakah yang tahu kalau nanti malam kita akan pulang? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal, kita tahu ada saatnya kita pasti pulang. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa terlepas dari waktu. Kita berada di dalam waktu. Dan kita berjalan di dalam waktu. Dan waktu itu akan datang. Yaitu di mana ujung hari kehidupan kita. Dan di saat itulah kita harus segera pulang. Yang menjadi permasalahan, adakah kita mengisi hari-hari kita ketika kita menuju ke tempat di mana saat itu kita akan pulang? Adakah kita mengisi hari hidup kita dengan benar? Adakah kita bisa memaknai hidup kita dengan benar? Atau justru sebaliknya? Pandemi saat ini justru diizinkan bagaimana kita bisa memilih mengisi hari-hari hidup kita dengan benar. Kita bisa saja mengisi hari-hari hidup kita sesuka hati kita, semaunya kita. Tetapi di satu sisi kita juga bisa mengisi hari-hari hidup kita seperti apa yang Bapak inginkan. Semua tergantung pilihan kita. Kita tidak terlepas dari waktu. Kita semua ada di dalam waktu. Dan kita berada di dalam perjalanan waktu. Ingat, kalau kita masih melihat matahari dan bulan, berarti ini mengingatkan kepada kita bahwa adanya perjalanan waktu di dalam hidup kita. Matahari dan bulan mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di dalam kurun waktu. Kita tidak bisa lepas dari waktu itu sendiri. Yang menjadi permasalahan kalau kita hidup di dalam kurun waktu itu, kita hidup dengan benar, kita tidak terpisah dari hadirat Bapa, kita tidak jatuh di dalam dosa, semuanya aman-aman saja. Tetapi yang menjadi celaka kalau kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa kematian dapat menjadi awal malapetaka yang paling dahsyat buat kita. Kalau hidup kita sesuka hati kita sendiri, kita tidak mau mengisi hari hidup kita dengan benar, maka ketika kematian datang, sesungguhnya kita mendapatkan malapetaka yang
paling besar, yang paling dahsyat. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Karena kematian merupakan transformasi bagi kita. Di mana kehidupan kita yang saat ini kita hidup di dunia, kita ditransformasi masuk kepada kehidupan keabadian. Dari kehidupan fana, kita ditransformasi masuk pada kehidupan keabadian. Kematian itulah yang mentransformasi kita berpindah menjadi ke dalam kehidupan keabadian. Kalau kita memang menerima hidup kita ini selama ada di bumi ini, kita jalani dengan baik, kita bersyukur dan mengisinya seperti apa yang Bapa inginkan. Justru ini kematian yang menyenangkan bagi kita. Kalau di dalam kehidupan kita yang singkat, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kalau kita kuat, kalau kita isi dengan benar, maka ini menjadi kebahagiaan buat kita. Peristiwa kematian menjadi titik awal kebahagiaan kita ketika kita pindah masuk ke dalam kekekalan, keabadian. Jangan sampai kita terpisah dari hadirat Bapa. Kita harus dapat menjaganya. Justru hidup kita yang singkat, yang ada batas waktunya ini, yang kita tidak tahu kapan ujungnya ini, di mana ujungnya, tahun berapa. Tetapi semua kita pasti akan sampai di sana. Lambat laun semuanya pasti akan sampai. Semua tinggal menunggu giliran. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dan saya, kita semua sedang dalam antrian. Kita semua sedang berjalan bersama-sama menuju tempat itu. Menuju ujung jalan kehidupan kita masing-masing. Mari saya mengajak untuk kita mengisi hari-hari hidup kita dengan benar. Mengisi hari-hari hidup kita dengan benar ini yang bagaimana? Mari. Kita harus sadar. Kita harus mengisi hari hidup kita dengan baik. Jangan sampai justru kita banyak menghabiskan waktu hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan untuk hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita yang baik? Yang baik seperti apa? Sering sekali kita merasa baik di sini adalah baik menurut kita pribadi. Tetapi sesungguhnya baik di sini adalah baik seperti apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Karena Bapa menginginkan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berubah, kita ditransformasi, memiliki karakter seperti Kristus. Dan kita hidup seperti Kristus. Maka tidak ada jalan lain lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengisi hari hidup kita dengan bijak. Harus kita isi dengan bijak. Jangan kita sembrono. Selama kita masih bernafas berarti kita masih memiliki kesempatan. Justru kesempatan ini harus kita isi untuk bagaimana kita lebih lagi menghormati Bapa di surga. Adakah kita sudah menghormati Bapa di surga? Benarkah? Harus diingat. Satu hari kita bersalah di dalam dunia ini akan membawa dampak keabadian. Akan membawa dampak di dalam kekekalan. Jadi kita harus dapat menggunakan hari-hari hidup kita. Jangan kita buang sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pernahkah merenungkan? Kita kadang berpikir rasanya seperti baru kemarin kita lulus sekolah. Rasanya seperti baru kemarin kita merayakan ulang tahun. Rasanya seperti baru kemarin kita menyelenggarakan tahun baru walaupun tidak dapat berkumpul. Tapi sekarang sudah bulan apa? Sekarang sudah masuk di bulan Februari. Bahkan kita akan sebentar lagi masuk ke bulan Maret. Tidak terasa. Begitu cepat. Begitu singkat. Jangan sampai kita sia-siakan satu hari hidup kita di dalam kehidupan ini. Kita akan menyesal. Jadi kita harus pergunakan waktu hidup kita dengan baik. Kita harus sadar bahwa hari-hari hidup di dunia ini. Dunia ini membawa kita selalu ke dalam kejahatan. Dunia ini, bumi ini semakin lama semakin jahat. Jadi kita harus menyadarinya. Efesus 5 ayat 14-16 berkata begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Sadarlah, hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari kejahatan semakin bertambah. Kita bisa melihat bagaimana sekarang di televisi. Kejahatan terus bertumbuh. Di mana-mana selalu ada kejahatan. Tetapi di ayat ini, kata jahat di sini berasal dari poneros. Kita harus menyadari kata ini juga muncul di dalam doa Bapa kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata ini menunjuk bahwa ke dalam pikiran kita, kejahatan dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan, hasrat apa yang ada dalam pikiran kita, sesuai tidak dengan keinginan Bapa di surga. Jadi jahat di sini, bagaimana penyimpangan dalam cara berpikir kita? Sesuai enggak dengan apa yang Bapa kehendaki? Ketika cara berpikir kita, apa yang kita pikirkan ini menyimpang dari apa yang Bapa kehendaki, maka kita sudah berpikir tidak tepat, berpikir tidak benar. Kita harus sadar untuk apa kita hidup di dunia ini. Untuk apa Bapak Ibu Saudara hidup di dunia ini. Kita harus menyadarinya sekarang. Sadarlah bahwa kita hidup saat ini memang Bapa menginginkan supaya kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Irama hidup kita setiap hari jelas. Kita selalu mau menyenangkan diri kita sendiri. Kita mau memuaskan daging kita. Kita mau mendapati apa yang kita senangkan. Kita tidak pernah memikirkan perasaan Bapa. Kalau saat ini kita sudah belajar memikirkan hati dan perasaan Bapa, berarti kita sudah mulai melangkah meninggalkan percintaan dunia. Itu pun kita masih jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berpikir orang lain tidak benar, ketika kita berpikir orang lain itu jahat, ketika kita berpikir orang ini jangan-jangan mau menyingkirkan kita, kita sudah berpikir tidak tepat. Pikiran kita jahat. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Adakah kita saat ini memiliki hati yang rendah hati? Atau justru sebaliknya? Tidak sedikit orang sebenarnya congkak, tetapi dia merasa bahwa dia rendah hati. Saya kan tidak begitu, saya kan rendah hati. Ini sering sekali terjadi. Dia merasa dia rendah hati, tapi dia tidak sadar bahwa dia sering sekali iri hati. Dia sering sekali tidak senang. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara ketika melihat mungkin ada saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal, dia berhasil. Dia punya sesuatu, dia bisa memiliki sesuatu, entah dia membeli rumah, membeli kendaraan, dia memiliki hal-hal yang bagus-bagus, yang membuat kita senang sebenarnya. Lalu kita iri hati, kita berkata, jangan-jangan dia ada korupsi. Kok dia bisa ya beli? Nah, cara berpikir kita ini cara berpikir iri hati. Kita merasa bahwa kita maunya kita sendiri yang disenangkan, orang lain tidak. Kita harus belajar mengkoreksi diri kita. Ayo, isi hari-hari hidup kita dengan baik. Belajarlah dari cara berpikir kita ini ditransformasi. Jangan berpikir seperti apa yang kita inginkan, tetapi berpikirlah seperti apa yang Bapa inginkan. Hidup kita ada batas waktunya. Batas waktu kita tidak pernah tahu, bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun. Siapa yang menjamin Bapak Ibu Saudara besok masih hidup? Siapa yang dapat menjamin Bapak Ibu Saudara nanti malam masih hidup? Dokter menjamin? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kalau kita terserang COVID-19, terus lalu sekarang kita meninggal karena kita punya penyakit bawaan, siapa yang bisa menjamin? Dokter bisa menjamin? Tidak. Kita bisa menjamin? Tidak. Pendeta bisa menjamin? Tidak. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebenarnya sudah terseret, terjatuh di dalam dosa. Jadi kita sekarang harus berjuang. Kita harus berjuang bagaimana kita dapat hidup menjadi seperti Kristus. Ingat, pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Jadi di dalam kehidupan kita ada masanya. Kita harus sadari itu,
Ada waktunya kita pulang. Kalau ada waktunya kita dilahirkan, maka ada waktunya kita pulang. Mari sekarang waktunya kita mengisi hari-hari hidup kita. Jangan sampai kita sembarangan. Sering sekali kita tidak punya hati bagaimana kita mau mengasihi Bapa di surga. Kalau kita jujur, sehari-hari kita lebih banyak menyakiti hati Bapa di surga. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Kuasa kegelapan selalu menggiring kita. Supaya kita menyakiti hati Bapa di surga. Di tengah pandemi saat ini kesempatan. Kita mau benar-benar menjadi benar, atau justru sebaliknya kita mau benar-benar menjadi orang yang tidak benar. Jadi kita harus belajar. Terus isi hari hidup kita dengan penuh arti bagi Bapa di surga. Menjadilah orang yang baik seperti yang Bapa inginkan. Lalu kita juga harus mengisi hari-hari hidup kita dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini punya kesempatan. Masih bernafas kan? Coba periksa. Masih bisa bernafas? Kalau masih mendengar saya berkata-kata kebenaran saat ini, berarti masih bernafas. Kalau kita masih bernafas, berarti kita masih punya kesempatan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Sering sekali banyak momentum-momentum dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini, banyak momentum-momentum yang Bapak pakai, yang diizinkan sebenarnya untuk mengubah hidup kita. Momentum apapun itu sering sekali membawa kita seharusnya berjumpa dengan Bapa di surga, tetapi kita tidak pernah mau menangkapnya. Kita melewatinya begitu saja. Kita harus jangan sia-siakan pengalaman hidup kita untuk menemukan kehendak Tuhan, maka kita harus lakukan. Walaupun itu tidak menyenangkan, walaupun itu juga menyenangkan, tetapi semuanya pasti diizinkan terjadi supaya kita mengerti, kita menangkap bagaimana kita dapat menjumpai Tuhan dalam setiap situasi, dimanapun dan kapanpun. Pengalaman hidup kita, mungkin kita disakiti orang. Kita difitnahkan yang jahat. Kita diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin kita tidak diperdulikan. Sadarlah, semua itu terjadi untuk menyempurnakan kita. Untuk membuat kita dibentuk memiliki hidup yang sempurna. Agar kita dapat kembali menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Makanya kita diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Kita harus menjaga. Ingat, kalau tali kita potong, maka akan terputus. Tetapi ketika kita menyambung kembali dan mengikatnya kembali, di situ mulai ada kesempatan lagi. Saat ini kita harus berjuang. Jangan sampai seperti tali itu terputus. Kalau terputus bisa disambung, masih bagus. Tetapi kalau terputus tidak bisa disambung lagi, celaka. Jangan menunggu terputus supaya untuk disambungkan. Tetapi kita harus belajar dan berjuang. Bagaimana supaya tali itu tidak pernah terputus. Agar tali tidak pernah terputus, maka kita harus berjuang menjaganya agar tidak mengalami putus. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini disucikan, dikuduskan, maka kita harus berjuang untuk menjadi orang yang benar-benar kudus. Orang yang benar-benar suci, yang kudus, seperti yang Bapa inginkan. Kita tidak layak semuanya. Tetapi kita ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus. Maka hidup kita saat ini, kesempatan membuktikan. Memang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita layak menerima kasih karunia itu. Kita layak menerima keselamatan itu. Kita layak disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan justru sebaliknya. Berapa banyak dari kita justru kita semaunya sendiri ketika kita hidup di dunia ini. Ya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita hidup sesuka-suka hatinya kita sendiri saja. Kita merasa bahwa kehidupan kita ketika kita mengejar apa yang kita inginkan ini lebih menarik. Kita mengejar apa yang menjadi cita-cita kita di dunia ini menjadi lebih menarik dan terutama. Sadarlah Bapak, Ibu, Saudara, yang terutama
Berjuanglah untuk kita cepat-cepat berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Cepat-cepat kita harus berjuang. Jangan santai dulu. Masih ada waktu, masih ada besok, masih ada lusa. Jangan. Tidak ada yang tahu kapan kita berakhir. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengisi hari-hari hidup kita dengan mencari dan menemukan apa kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menemukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Karena kita datang ke gereja beribadah, karena kita pelayanan, karena kita menjadi majelis gereja, lalu kita merasa sudah bijaksana. Apalagi karena kita sudah menjadi pendeta, menjadi pejabat gereja, lalu kita merasa sudah menjadi bijaksana. Atau karena rambut kita sudah mulai memutih, kita merasa sudah cukup umur, kita sudah bijaksana. Karena sudah memutih rambut kita, sudah cukup umur, lalu kita merasa kita sudah punya banyak pengalaman dalam kehidupan ini. Jadi kita merasa ya sudahlah, sudah cukup kita. Benarkah usia kita saat ini sudah dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Bapa? Kita harus berjuang. Jangan cuma berjuang mencari harta, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali dari kita berjuang mencari harta. Tetapi kita tidak pernah berjuang mencari apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Jangan disalahartikan lah ya. Bukan berarti kita tidak boleh berjuang mendapatkan harta di dunia ini. Bukan berarti itu. Kita harus berjuang. Kita harus kerja keras. Karena apa? Karena supaya kita bisa menjadi orang yang benar-benar kaya. Sehingga kita bisa bermanfaat bagi kerajaan surga. Ini yang harus kita sadari. Tapi kan kebanyakan sekarang orang datang ke gereja buat apa? Orang mau datang ke gereja kalau dikatakan, ayo nanti kalau datang ke gereja maka kamu akan diberkati. Hutangmu akan lunas. Usaha daganganmu akan meningkat. Karirmu akan naik. Kok begitu sih Pak Pendeta? Saya juga dulu diinjili oleh pendeta-pendeta seperti itu. Karena memang saya bukan latar belakang dari orang Kristen. Karena cita-cita saya bukan menjadi pendeta. Saya dulu anti dengan kekristenan. Saya anti dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena cita-cita saya dari kecil memang rambut saya dibotakin. Lalu saya menggunakan jubah. Ini cita-cita saya. Karena saya dulu sangat senang sekali melihat seperti itu. Tetapi Tuhan berkata lain. Dan saya mengikuti panggilan itu. Saya mengikuti gerakan itu. Akhirnya bukan seperti cita-cita itu. Kita harus belajar mencari apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lebih senior jauh daripada saya. Tapi ayo pertanyakan dalam diri kita. Benarkah kita sudah menemukan kehendak Bapak dalam kehidupan ini? Kalau belum, cari sekarang. Sebelum kita menghembuskan nafas dan kita tidak pernah menyelesaikan apa yang Bapak kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi cari sekarang juga. Ayo. Jangan kita lengah. Kita harus sadar. Kita harus belajar terus menggali apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Hargai setiap detik hidup kita. Setiap hembusan nafas kita. Cari wajahnya. Kapan? Ketika kita bangun tidur lalu kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Cukup? Bukan berarti tidak boleh bersatu dulu. Harus. Tetapi yang lebih penting bukan cuma pada saat bangun tidur atau kita mau tidur. Setiap detik hidup kita. Setiap helaan nafas hidup kita. Hendaknya kita mencari Bapa di surga. Kita memuliakan Dia. Kita menyembah Dia melalui hidup kita. Tidak sedikit orang Kristen merasa sudah ke gereja maka dia sudah menyembah Tuhan. Merasa bahwa dia sudah menghormati Tuhan. Karena dia datang ke gereja, dia melayani, dia mengangkat tangan sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pendeta. Lalu merasa bahwa dia sudah memuliakan Tuhan. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, bagaimana cara dia berpikir? Bagaimana cara dia melihat? Bagaimana dengan perkataannya?
kata-kata yang diucapkannya. Benarkah perkataan itu yang Bapa inginkan di dalam kehidupan ini? Adakah kita menghargai hari-hari hidup kita? Cari kehendak Bapa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jangan cuma pagi atau malam hari, tapi setiap detik hidup kita. Kita harus mengisi hari-hari hidup kita, detik-detik hidup kita dengan hal-hal yang berguna untuk persiapan kita memasuki kehidupan kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terkena COVID, banyak yang tidak mau terkena COVID, stres kenapa? Karena takut pasti mati. Kalau punya penyakit penyerta, bisa-bisa dia mati, tidak ada yang melihat. Beberapa kali saya menguburkan orang yang meninggal karena COVID. Kami menguburkan secara online ya, bukan datang ke tempat pemakaman. Karena kita juga harus jaga protokol kesehatan. Kita harus mendukung pemerintah kita, Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi. Kita harus mendukung bagaimana dia berupaya memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Masalahnya banyak sekali gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang tidak mau mengikuti protokol dengan benar. Merasa Tuhan lindungi. Merasa Tuhan ada kuasa, kita akan dijauhkan dari sakit penyakit ini. Kita harus sadar, sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga bait ini, bait roh Allah ini, supaya tidak terpapar virus COVID-19. Jangan kita sombong lalu kita tidak mau memakai masker, tidak mau mencuci tangan, tidak mau menjaga jarak. Kita datang terus pada kerumunan-kerumunan orang. Kita tidak mau menghindari. Kita tidak membatasi kegerakan kita, kegiatan kita. Dan pada akhirnya kita terpapar virus COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara, ayo. Saya mengingatkan jangan sampai kita menjadi pembunuh orang-orang yang ada di rumah. Kalau kita mungkin rajin keluar, kita bekerja, kita berusaha. Kan banyak yang bilang, Pak, tapi kan kalau saya tidak keluar, saya tidak punya uang, saya tidak bekerja. Benar. Kita bekerja harus wajib. Kita berusaha, ya wajib harus. Ingat, ketika kita pulang, protokol kesehatan, jaga, langsung mandi. Jangan sampai kita membawa virus itu ke rumah, lalu di rumah kita ada orang tua yang sudah usianya tua, lalu dia terpapar virus COVID-19 dan akhirnya meninggal. Secara tidak langsung, kita membawa virus itu untuk membunuh orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah mengisi hari hidup kita. Belajarlah. Kita juga harus mengisi hari hidup kita dengan apa? Dengan kita menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu. Iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha menjerat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia intensif terus. Dia secara kontinu terus berjuang menyeret Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya dengan kebodohan kita, dengan kealpaan kita, ketidaktahuan kita, kita terseret masuk di dalam kebodohannya iblis. Dan kita berada di dalam kegelapannya, sehingga kita tidak pernah bangkit lagi untuk selama-lamanya. Banyak orang Kristen tidak serius untuk hal ini. Banyak orang Kristen merasa kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kita aman dari musuh kita. Kita aman dari iblis. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai justru kita terseret daripada apa yang iblis lakukan. Sering kita tidak serius menjaga iman kita, mengembangkan iman kita. Karena sering sekali ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasa sudah aman. Kita merasa sudah nyaman. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita sebenarnya masih terus berjuang untuk menjaga iman kita dan mengembangkan iman kita. Bagaimana caranya kita mengembangkan iman kita? Maka kita harus hidup seperti Yesus Kristus Tuhan kita hidup. Bukan justru kita malah mau semaunya sendiri. Tidak mau bekerja keras, kita sesuka hati kita sendiri.
Kalau bicara kita tidak pernah mau jaga, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya dulu. Silakan jawab masing-masing. Lebih cepat mana saat ini Bapak Ibu Saudara, ngomong dulu atau mikir dulu? Kita ngomong dulu atau kita mikir dulu, baru kita ngomong. Ayo, coba pikirkan. Tidak sedikit di antara kita lebih cepat kita ngomong dulu. Baru setelah itu kita mikir, oh iya ya, kita nyakitin orang lain. Baru kita, aduh kenapa ya tadi ngomong begini ya. Sering seperti itu. Ayo, sadarlah. Kalau kita sekarang ini masih lebih cepat ngomongnya daripada kita mikir dulu baru kita ngomong, bertobatlah. Sadarlah ini yang menjadi penyebab kita selalu mengalami kegagalan untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Lalu kapan kita latihannya? Setiap hari kita harus latihan menyenangkan Bapa di surga. Setiap hari kita harus menjaga perkataan kita, pikiran kita. Berapa banyak sekarang kita lebih suka ngomongin orang lain, ngomongin pendeta, ngomongin orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tidak suka dengan dia, kita sirik dengan dia. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ada waktunya, ada batasnya. Jadi kita harus bisa memprogram hidup kita sampai di akhir hidup kita ini dengan benar. Supaya jangan sampai kita terseret dari segala tipu daya iblis, tipu daya musuh kita yang membawa kita pada akhirnya terpisah dari hadirat Bapa. Sediakan waktu hidup kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Sediakan waktu hidupmu setiap saat untuk belajar, selalu belajar kebenaran, selalu berdoa. Tapi kan Pak, saya kerja, bagaimana saya berdoa? Nah ini sering sekali kita merasa kalau kita berdoa kita harus melipat tangan lalu kita duduk diam. Justru di dalam keaktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, kita harus dapat connect dengan Bapa di surga. Benar tidak Bapak, aku harus begini. Bapak, benarkah apa yang aku lakukan? Terus komunikasikan. Sediakan waktu kita terus. Kita harus mengembangkan sikap kita terus haus kepada Bapa di surga. Kita mencari terus apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita belajar terus bergaul dengan orang-orang yang takut akan hadirat Bapa. Takut akan Tuhan. Kita terus belajar supaya kita bisa benar-benar menghargai Bapa kita di surga. Supaya kita tidak sembarangan, tidak sembrono dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah waktu hidup kita dengan baik, dengan benar. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Sering sekali kita justru menyia-nyiakan. Sekarang kita usianya berapa Bapak Ibu Saudara? Berapa usia kita? 40 tahun? 45 tahun? 50? 60? Atau bahkan 70 tahun? Lalu apa yang sudah dihasilkan selama kita hidup di dunia ini? Apa? Taruhlah kita sekarang berusia 45 tahun. Selama 45 tahun ini apa hasilnya yang dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Apa hasilnya yang dapat dibanggakan sebagai anak-anak Allah? Sadarlah, waktu hidup kita bisa menjadi anugerah buat kita, tetapi juga bisa menjadi kutuk buat kita. Kalau kita tidak mengisinya dengan benar. Tidak sedikit justru banyak orang berkata waktu adalah uang. Dan setiap rohaniawan berkata bahwa waktu adalah anugerah. Tetapi benarkah waktu itu menjadi anugerah? Karena waktu itu juga bisa menjadi kutuk bagi setiap orang yang tidak mengisinya dengan benar. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, waktu yang kita miliki ini kita gunakan untuk apa? Jangan sampai justru waktu yang kita gunakan ini hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Efesus 5 ayat 15-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, di dalam waktu kita, ini ada anugerah dan ada juga kutuk. Kita mau memilih yang mana?
Kalau kita tidak mau mengisi hari-hari hidup kita dengan benar, seperti apa yang Bapa inginkan, maka kita sedang membawa diri kita, waktu hidup kita, untuk menjadi kutuk bagi kita. Di dalam waktu itulah ada kesempatan. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan selalu datang 1 kali. Kalau ada kesempatan yang kedua, itu waktu yang berbeda. Timingnya berbeda. Jadi kita harus sadar, kesempatan hanya datang 1 kali. Pergunakanlah waktu itu. Jangan kita buang dan sia-siakan. Karena waktu di sini ibarat kendaraan yang harus kita manfaatkan. Lebih tepatnya digunakan kata diarahkan ke tujuan yang benar. Kita belajar berjalan seperti apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Kita belajar seperti apa yang engkau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu individu pun yang dapat menghentikan waktu. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang dapat menghentikan waktu? Tidak ada. Pasti kita semua harus berjalan di dalam waktu itu. Sedikit saja kita tidak mengisinya, maka kita akan terlewat. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan kesempatan. Kesempatan ada 2. Kesempatan waktu hidup kita untuk menjadi berkat bagi kita. Atau kesempatan untuk menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Tergantung siapa? Tergantung kita. Kita mau mengisinya dengan bagaimana? Dengan cara apa? Apalagi di tengah pandemi saat ini. Mari Bapak Ibu. Tidak sedikit orang malas belajar kebenaran. Apalagi kalau tidak boleh ke gereja, ya pemerintah kan melarang kita datang berkumpul-kumpul ke gereja. Ya sudah di rumah saja. Lalu dia malas. Katanya tidak ada pulsa. Ya oke, kita maklum dia tidak ada uang, tidak ada pulsa. Tetapi yang punya pulsa, berapa banyak mereka malas juga, tidak mau mendengar kebenaran. Tidak mau bersekutu, berkumpul bersama-sama. Apalagi menggunakan Zoom, membuat komsel, membuat home, persekutuan, sharing. Aduh, malas katanya. Nanti aja deh kalau sudah dibuka gerejanya, kita datang ke gereja, kita beribadah di gereja. Ini yang terjadi. Sampai sekarang. Dan saya banyak menemukan banyak orang seperti itu. Ya, nggak enak. Alasannya banyak aja. Ada penyusup lah segala macam ini itu. Nah ini. Ini kesempatan. Pandemi diizinkan terjadi. Adalah pilihan kita. Kita mau menggunakan waktu ini untuk kita bisa benar-benar menjadi orang yang benar di hadapan Bapa. Atau waktu ini kita sia-siakan dan membuat hidup kita menjadi orang yang benar-benar tidak benar di hadapan Bapa. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Mari. Mau pilih yang mana? Menjadi orang yang benar-benar benar atau yang orang benar-benar tidak benar? Pergunakan waktu hidup kita dengan benar. Yang benar seperti apa? Bukan semaunya kita, tetapi semaunya Bapa di surga. Kita harus tunduk dan taat. Jadi kita harus belajar bisa mengisi hari-hari hidup kita dengan bijak. Sering sekali kita tidak bijak mengisi hari-hari hidup kita. Sering sekali kita sembrono mengisi hari-hari hidup ini. Kalau kita merenungkan, apalagi saya sering sekali merenungkan, aduh, sisa umur hidup kita ini, selama ini kita hidup 40 tahun, 50 tahun, ngapain aja ya? Apakah kita sudah dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga? Rasanya belum. Kalau kita mau jujur, banyak sekali kita datang ke gereja, kita mencari apa yang kita kehendaki. Dan kita berdoa datang di gereja. Bapa, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Engkau genapi, Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau genapi apa yang aku minta sesuai firman-Mu. Bahkan pakai ayat. Pakai ayat. Apapun yang aku minta, maka Engkau akan berikan. Sadar tidak? Seharusnya kita bukan lagi meminta. Karena kita tidak punya hak atas hidup ini. Yang punya hak adalah Bapa di surga. Yang menyelamatkan kita. Yang punya hak Dia. Tetapi kenapa justru kita menggunakan nama Tuhan kita Yesus Kristus seperti mantra. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Usaha daganganku laris. Pekerjaanku, karirku naik. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak masalah. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Padahal masalah diizinkan oleh Bapa di surga. Supaya kita menjadi lebih dewasa. Sehingga kita bisa sempurna. Seperti Bapa di surga yang diinginkan agar kita
serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, putranya. Kapan kita bisa menjadi sempurna? Besok? Atau pada saat kita mati? Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya, Bapak Ibu Saudara. Ambil keputusan. Ayo koreksi diri kita. Benarkah kita sudah mengisi hari hidup kita dengan benar? Kalau kita selama ini belum mengisi dengan benar, ayo, kita masih punya kesempatan selagi kita masih bernafas sekarang. Selagi Bapak Ibu Saudara masih bisa mendengar kebenaran ini, berarti masih memiliki kesempatan untuk kita terus berubah di dalam kehidupan ini. Isi hari hidup kita. Jangan sampai kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Isilah dengan hal-hal yang bijak. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dan ketika kita memiliki kesempatan saat ini, ayo, gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Kita terus belajar mencari apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan ini. Terus belajar, gunakan dengan bijak. Ketika kita ada masalah, gunakan dengan bijak bagaimana kita dapat menyukakan, menyenangkan Bapa di tengah masalah. Ketika ada kesempatan kita berbuat dosa, justru kita belajar bagaimana kita menyenangkan Bapa. Saat ada kesempatan kita berbuat dosa, kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Di situ kita menyenangkan Bapa di surga. Di saat ada kesempatan kita menghina orang lain, tapi kita memilih berdiam diri tidak menghina orang lain. Di situ kita menyenangkan Bapa di surga. Makanya, ayo, jangan kita lebih cepat ngomong. Tapi pikirkan dulu apa yang mau kita perkatakan. Supaya kita dapat mengisi hari-hari hidup kita dengan baik dan benar seperti yang Bapa inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami dah mendengar kebenaran-Mu. Ampuni setiap kami kalau selama ini kami tidak mengisi hari-hari hidup kami seperti yang Kau inginkan. Tetapi saat ini kami sadar ya Bapa, kami harus terus berjuang mengisi hari hidup kami agar kami dapat terus berubah menjadi seperti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, ampuni setiap kami kalau selama ini kami belum menjadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Bapa, berkati juga setiap umat-umat-Mu saat ini yang mendengar kebenaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati Bapak Gembala dari GSKI Kana Cirebon ya Bapa. Berkati, pakai dia lebih lagi, lebih heran lagi untuk dapat menjadi saksi-Mu, untuk dapat menjadi teladan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana ya Bapa, yang dia gembalakan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, berkati setiap jemaat Tuhan juga yang ada di sana ya Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam pengaturan-Mu. Di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, kami bersyukur dan mengucap syukur kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, saudara kasih dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Buyung Kosa. Terima kasih Bapa untuk anugerah kasih setia-Mu. Kami mau menghidupi, memaknai apa arti hidup ini Tuhan. Dan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan Kau pakai terus dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita akan perjamuan kudus. Ya, saudara boleh siapkan minuman, boleh anggur, boleh Fanta, boleh pokoknya minuman, sirup, dan kue atau roti pun silakan ya. Kita ketemu lagi minggu depan, dan saya percaya minggu depan kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.